Sinetron buku harian seorang istri episode nanti malam 4 Juli 2022 hanya di SCTV 1 untuk kita semua, yang tentunya semakin seru dan semakin darting ya guys untuk kita tonton. Oke, kita langsung aja ke pembahasan. Di situ terlihat Fajar dan juga Alia si ular kobra. Niat Fajar akan membawa lari Alia dari rumahnya si Tangkura Kelvin. Namun di situ kecurigaan Kelvin tepat sekali dan Fajar dihadang di depan rumahnya dan juga Alia. Dan di situ Kelvin mengatakan kepada Alia, "Kamu jangan pergi dari rumah ini." Namun Alia berkata, "Aku akan pergi jauh-jauh dari kehidupan kamu dan kehidupan kamu dari rumah ini juga." Dan di situ Kelvin mengatakan bahwasanya, "Kamu gak usah pergi, ini sama juga rumah kamu." Oke guys, singkat cerita di situ terlihat Neti yang sedang mengurus Junior. Dan di situ Neti pun sangat bingung sekali karena keadaan Junior sangat demam tinggi ya. Di sisi lain Neti menghubungi Dewa, dan Dewa langsung mengangkatnya. Di situ Dewa terkejut mendengar cerita Neti karena kerewelan Junior, dan di situ Dewa pun mengatakan kepada Neti bahwasanya, "Kamu tunggu, aku akan membawa anakku ke rumah sakit." Di situ Pak Nopal bertanya kepada Dewa, "Ada apa, Dewa?" Dan di situ Dewa menjelaskan bahwa Junior telah demam. Harus gimana ini, mamanya di dalam penjara dan Junior demam tinggi. Pak Nopal tegas dan menyuruh Dewa untuk membawa ke rumah sakit Medika. Dan di situ sambil melihat pemain profesional bulu tangkis yang telah tertabrak oleh Nana. Di adegan selanjutnya di situ terlihat para buana yang selalu mengompor-ngompori keadaan lagi kisruh. Melihat pendemon ke polisi, para buana langsung punya pikiran negatif untuk Nana. Dan di sisi lain, pendemon begitu banyak sekali pendukung Saskia, pemain bulu tangkis di Indonesia, yang telah tertabrak oleh Nana. Di situ pendukungnya meminta keadilan kepada polisi dan menyuruh polisi untuk menghukum yang seberat-beratnya. Di situ terdengar oleh para buana, dan para buana memanfaatkan situasi seperti ini. Namun di situ para buana menghubungi supir taksi yang disuruh oleh para buana. Di situ supir tersebut mengatakan kepada para bahwa Nana telah menabrak orang dan mobilnya juga rusak. Ungkap anak buahnya Tony kepada Bupara, dan Bupara sangat senang dan tersenyum karena trik dirinya dan kejahatan dirinya telah berhasil membuat Nana terkurung di penjara dengan permasalahan tabrak lari. Di situ suasana lagi genting dan tiba-tiba datang polisi. Langsung Bupara bertanya kepada polisi tersebut bahwa ada apa? Kepura-puraan para buana namanya polisi, ada apa kok rame-rame? Dan setelah itu untuk meyakinkan siapa yang menabrak Zaskia yang telah pemain bulu tangkis tersebut, polisi mengatakan yang menabraknya yaitu namanya Nana Buana. Di situ setelah mendengar penjelasan polisi kepada Bupara, Bupara pun senang karena tujuan dan niat jahat dirinya kepada Nana telah berhasil. Setelah itu polisi langsung pergi akan mengadili massa yang telah mendatangi kantor polisi ini, dan di situ Bupara tersenyum. Namun di situ Bupara melihat mobil tersebut lagi mundur karena itu wartawan dan yang akan memasukkan masalah tersebut ke dalam TV. Berita ini akan disebarkan ke seluruh dunia. Diam-diam para buana mengambil sebuah baju dan tanda bahwa dirinya adalah wartawan dan mendekati massa yang begitu ramai. Setelah dia mendekati dan dia mengaku wartawan profesional, di situ ada seorang wartawan mengatakan bahwa kepada Bupara, "Bu, tolong
rekam dan sebarkan dengan baik masalah ini. Di sisi lain, para buana mengompor-ngompori dan menuduh bahwa Nana adalah narapidana, dan disitu mengatakan kepada semua orang pernah menabrak lari orang waktu dulu, maka sekarang terjadi lagi dengan Nana. Ini harus disebarkan ke media agar viral terjadi bahwa Nana telah mencemarkan nama baik Nana, bahwa Nana sudah pernah menjadi narapidana. Singkat cerita, di situ terlihat Pasha yang terkejut dengan kedatangan Lucky dan juga Dewi. Di sisi lain, karena Lucky dan Dewi telah menyelusuri keberadaan Nana, namun di situ Lucky dan Dewi pun setiap ada orang, semua ditanya dan minta pertolongan bahwa membawa foto Nana untuk menanyakan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Karena di situ Lucky dan Dewi sangat panik sekali mencari Nana, belum juga ketemu. Namun setelah menemu seseorang dan sekian banyak orang, cuma satu yang tahu keberadaan Nana. Di situ ada seseorang yang sedang minum kopi ya guys, kopi luwak, apa kopi Torabika, apa kopi apa ya guys, di sebuah warung kecil-kecilan. Dan di situ langsung Lucky dan Dewi melihatkan foto tersebut dan bertanya, apakah Mas tahu dengan orang ini? Singkat cerita, orang tersebut menjelaskan bahwa ini yang telah menabrak Saskia, pemain atlet bulu tangkis se-Indonesia. Dan sekarang orang ini sedang diproses di polisi dan langsung diamankan oleh polisi dan masuk ke penjara. Di adegan selanjutnya, setelah ketemu di situ terlihat Lucky yang telah menghubungi Dewa, karena Dewa pun mencari Nana keberadaannya di mana. Sedang membawa mobil, Dewa diteleponi oleh Lucky dan Dewa langsung mengangkatnya, dan Lucky langsung menjelaskan bahwa Nana ada di kantor polisi karena Nana telah menabrak orang, yaitu pemain bulu tangkis yang bernama Saskia. Di situ langsung terkejut Dewa ya guys. Dan di sisi lain, langsung Dewa pun mengatakan bahwa aku akan ke kantor polisi sekarang, aku akan kirim Sherlock kepada kamu dan berangkatlah ke kantor untuk mengurusi Nana. Singkat cerita, Lucky dan Dewi sudah beres menelpon Dewa, dan Dewa akan langsung menuju ke kantor polisi. Di adegan selanjutnya, di situ Lucky dan Dewi pun langsung mengikuti ke kantor polisi bersama Dewa. Namun Dewa duluan, Lucky dan Dewi belakangan setelah melihat keadaan di HP yang sangat begitu heboh di kantor polisi untuk mengadili Nana. Di adegan selanjutnya, di situ lihat Rani yang sedang berada di kantor, dan Rani terus memantau dan memandang gerak-gerik si tangkurak Alia. Di situ Alia terus memainkan HP karena dia lagi WA-an bersama Fajar, karena janjian Alia bersama Fajar untuk merencanakan lari dari rumahnya Kelvin. Karena di situ Alia minta bantuan kepada Fajar untuk membantunya. Di situ Rani salah paham karena Rani melihat Fajar bersama Alia sedang SMS-an dan saling memandang. Rani pun curiga, namun padahal itu adalah Alia akan minta tolong kepada Fajar untuk menemui di rumahnya Kelvin karena dirinya akan lari dari rumah tersebut. Di adegan selanjutnya, Fajar pun mengatakan, iya aku akan susul nanti, namun kamu pergi duluan, jangan sampai curiga orang. Di situ singkat cerita, setelah beres berjanjian ini, dan di situ Alia pun pergi meninggalkan kantor tersebut. Dan di situ setelah Alia pergi dan Alia berpikir Rani berpikir dalam hatinya, ada apa sebenarnya Alia bersama Fajar. Di situ setelah itu Fajar pun pulang dan Rani langsung berdiri kepada Fajar mendekati bahwa Rani akan ikut pulang bersamanya. Namun Fajar tidak ingin diikuti oleh Rani karena dia ada penting
dengan WA dari si Alia si ular kobra ya guys. Oke guys, singkat cerita di situ di kantor Cahya Nanda terlihat Rani yang akan ikut naik mobilnya Fajar, namun Fajar menolaknya. Betapa sakit dan sedihnya Rani setelah Rani ingin bareng pulang bersama Fajar tidak diajak. Rani pun terpuruk sekali hatinya, kapan aku akan diterima cintaku oleh Fajar. Nah oke guys, ikuti di adegan-adegan selanjutnya hanya di SCTV 1 untuk kita semua. Namun sekarang sebelum Mimin pamit, Mimin sarankan bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak terlewatkan di channel ini. Dan jangan lupa juga ya guys, tonton terus video ini sampai habis agar tidak ada kesalahpahaman di antara kita. Dan mari kita doakan para pemain buku harian seorang istri agar selalu diberi kesehatan dan dimudahkan segala urusannya. Dan doakan juga ya guys sinetron buku harian seorang istri agar selalu bertengger di rating nomor 1. Amin ya robbal amin. Nah oke guys, mungkin sampai di sini dulu cerita buku harian seorang istri yang akan tayang nanti malam hanya di SCTV 1 untuk kita semua. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bunda dimanapun kalian berada.